Halo, jumpa lagi dengan aku, Jeng Heda ya. Seperti biasa, aku ingin menyampaikan pembacaan general reading untuk kita semua gitu ya. Coba kita lihat ini aku sudah tarik 3 kartu. Ini adalah pesan dari semesta untuk kita semua ya. Oke, tapi mungkin topiknya kali ini aku akan sampaikan dulu di awal gitu ya. Sepertinya memang pesan semesta untuk hari ini ada keajaiban yang sudah mendekat nih sepertinya ya. Tapi ada satu hal yang harus kamu lepaskan. Nah, seperti itu ya. Sepertinya nanti dengan kalian akan melepaskan sesuatu ini, semesta itu akan menyiapkan jalan baru untukmu, gitu ya. Jadi mungkin ya pesannya bisa jadi semesta itu ingin juga memberikan semacam petunjuk untuk berhentilah mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah nggak selaras lagi di kehidupanmu ya, akan digantikan dengan sesuatu yang mungkin lebih baik, lebih baik di kehidupan kalian ke depan gitu ya kira-kira ya. Oke, mungkin balik lagi sebelum ini semua aku mulai pembacaannya, mana yang mungkin resonate buat kalian, ambil yang penting-pentingnya, ambil yang baik-baiknya, supaya nanti kehidupan kalian akan jauh lebih baik. Dan yang pastinya aku bukan bermaksud menggurui atau menghakimi di sini gitu ya. Jadi pembacaannya lebih bersifat general reading, dan itu tadi tujuannya adalah untuk semacam pencerahan mungkin untuk kita semua ya. Buat aku pun juga sama sebenarnya, kayak semacam untuk self reminder lah ya, lebih mengingatkan diri. Oke, yuk kita tarik dulu ya dari kartunya gitu, ada petunjuk apa sih kira-kira gitu ya. Oke, mungkin yang lebih terlihat saat ini adalah pesannya ya. Wow, sepertinya semesta memang ingin melepaskan gitu ya. Apa sih yang kira-kira sudah nggak selaras lagi di kehidupanmu gitu ya. Apa sih yang sudah nggak selaras lagi di perjalanan kehidupanmu gitu ya. Oke, yuk sambil itu yang pastinya ada 3 kartu ya. Ada 3 pesan, tapi yang kartu pertama atau pesan pertama aku buka dulu ya. Yang lain kita simpan dulu. Oke, yuk. Ada petunjuk seperti itu gitu ya. Intinya apa sih pesannya? Jangan bertahan pada hal yang sudah nggak mendukung pertumbuhanmu. Nah, itu tuh pesannya ya. Sepertinya memang apa ya, kita ini sudah kayak harus bersiap-siap nih ya. Intinya gitu ya. Kita diminta untuk bersiap-siap nih. Nah, dalam hal mungkin saat ini atau mungkin sekarang ini kita mungkin juga ibaratnya berhubungan dengan pasangan, atau mungkin juga bisa jadi hubungan kita dengan partner kerja kita mungkin gitu ya, yang berkaitan dengan pekerjaan atau mungkin kebiasaan-kebiasaan gitu ya, atau hubungan percintaan gitu ya. Sepertinya memang sudah terlalu banyak mengalami kekecewaan ya, komunikasi yang sudah nggak benar, atau memang sudah tidak jujur gitu ya. Sepertinya di antara kalian ini sudah saatnya untuk mengambil langkah. Oke, aku harus mengambil sebuah keputusan, meskipun tidak perlu terburu-buru, tapi minimal kalian sudah kayak mulai harus jujur ke diri sendiri. Kira-kira apakah sesuatu ini yang membuatku tidak bertumbuh lagi, ini harus aku pertahankan. Nah gitu ya, sudah mulai harus dipikir nih, gitu, mulai harus dipikir apa yang membuat diriku menjadi tidak bisa tenang, membuat diriku menjadi cemas, apa nih gitu ya. Nah, coba mulai dipikirkan nih, kalau aku lihatnya ya, pesannya seperti itu dari semesta. Kalau memang ternyata sesuatu ini yang aku pertahankan semakin hari semakin membuat energiku terkuras, apakah sebaiknya aku perjuangkan gitu ya. Kalau energiku juga semakin hari semakin rasanya kayak aku ini sudah berharap, aku ini sudah mungkin banyak berdoa gitu ya, berharap mendapatkan jawaban gitu ya, ternyata mungkin sepertinya memang harus mengambil langkah untuk melepaskan. Jangan takut kehilangan ya, jangan takut kehilangan. Kadang-kadang memang kita tuh suka seperti ini loh, aku itu sudah terbiasa dengan menghadapi ini, aku tuh sudah biasa menggenggam ini gitu ya, menggenggam masalah, menggenggam kekecewaan gitu ya.
Kadang sampai itu tadi kita lupa untuk ya udah saatnya kamu bahagia gitu ya. Nah justru yang menguras energi ini sebaiknya coba untuk dievaluasi ya. Hal-hal yang mulai kayaknya menguras energi ini, apa nggak sebaiknya dilepaskan nih gitu ya. Dari pembacaan yang pesan pertama ini, melepaskan itu bukan berarti menyerah loh ya, beda gitu ya. Melepaskan itu bukan berarti menyerah. Melepaskan itu lebih kayak memilih untuk nggak lagi membawa beban yang menghambat langkahmu gitu ya. Melepaskan itu, aku ulangin lagi ya, melepaskan itu bukan berarti menyerah ya. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi lebih kayak memilih untuk tidak lagi membawa beban yang nantinya akan menghambat langkahmu gitu ya. Mungkin ya aku sudah berusaha, aku sudah belajar untuk mengerti seperti itu kan, belajar untuk memahami dirimu, memahami orang-orang yang mungkin saat ini yang memang dekat dengan kita gitu ya. Aku tuh udah berusaha untuk mengerti, aku udah berusaha untuk mengerti karyawanku misalnya, aku sudah berusaha untuk mengerti partnerku deh gitu ya. Aku berusaha untuk menyelami semuanya gitu, tapi kalau semua ini memang sudah seperti ini dan membuat diriku jadi kayak stuck gitu ya, nggak bertumbuh, apa iya sih masih harus dipertahankan gitu ya. Intinya aku harus mulai berpikir nih gitu ya, aku mulai berpikir nih, pikiranku mulai melayang-layang nih. Oke, mungkin memang sebaiknya kalau sarannya adalah untuk ya sudahlah, aku mungkin harus menerima ini, aku harus mulai melepaskan untuk tujuan ke depan supaya langkahku lebih baik lagi, lebih ringan, aku nggak terbeban, aku nggak stres, mungkin energiku juga akan lebih baik gitu ya. Intinya tidak menguras energi lagi begitu ya. Itu adalah pesan yang mungkin aku akan sampaikan, itu adalah pesan semestanya, lepaskan yang tak lagi selaras gitu ya. Pesannya seperti itu. Oke, yuk kita lanjut dengan kartu atau pesan yang kedua dari 3 pesan yang nantinya aku akan sampaikan. Oke ya. Oke, kita lanjutkan di pesan yang kedua ya. Pesan yang kedua dari semesta. Ini adalah kartu yang kedua yang aku tarik. Intinya, jadilah selaras dengan semesta, gitu ya. Pesannya begitu, jadikan selaras dengan semesta. Saat pikiran, hati, dan tindakanmu harmonis, semua itu akan mengalir dengan mudah. Kira-kira begitu. Ya, di petunjuk yang sebelumnya, kalau memang sesuatu itu tidak bisa dipertahankan lagi dan itu nantinya akan lebih menguras energi, sebaiknya memang pikirkan untuk melepaskan gitu ya, yang tidak selaras. Nah, yang di kartu atau petunjuk yang kedua ini lebih kayak ya biarkan diri kita tuh lebih selaras dengan kita melepaskan, membuat diri kita tuh kayak punya ruang gitu ya, punya ruang untuk kembali selaras gitu ya, kira-kira ya, punya ruang untuk kembali selaras. Dan tapi balik lagi gitu ya, dengan selaras itu bukan berarti semua keinginan bisa terwujud loh ya. Itu yang perlu disadarin, kamu harus menyadari hal itu. Bukan berarti dengan aku sudah melepaskan dan aku mencoba untuk selaras dengan semesta, terus semua yang kalian inginkan itu bisa langsung terwujud. Enggak seperti itu juga gitu ya, enggak seperti itu juga. Selaras itu lebih kayak supaya pikiran, hati, ucapan, dan tindakan itu bergerak ke arah yang sama tuh. Minimal seperti itu ya. Ucapan, hati seperti dari pesannya nih. Pikiran kita, tindakan kita tuh biar bisa lebih harmonis gitu ya. Bisa bergerak ke arah yang sama, kira-kira gitu. Nah, oke. Kadang-kala memang gitu ya. Biasa tuh ibaratnya, aduh, gimana ya aku ya? Gimana ya rasanya kok berat banget gitu ya. Intinya gini, dengan kita lebih mencoba untuk menyelaraskan diri kita dengan semesta gitu ya, nantinya kehidupan kita itu akan bisa jauh lebih tenang. Kita nggak stres lagi, kita nggak cemas lagi gitu ya. Harapannya nanti dari sisi kerezekianmu bisa jadi akan mengalir juga gitu ya, akan mengalir dengan baik tanpa hambatan, mudah-mudahan, amin gitu ya. Di satu sisi juga bisa jadi hatimu yang tadinya dipenuhi dengan rasa takut dan ragu itu akan bisa hilang
semakin lama berangsur semakin berkurang. Yang tadinya ada ketakutan, ada keraguan, bisa nggak aku nih, mampu nggak, ternyata bisa gitu ya. Keraguan-keraguan itu akan bisa hilang dengan sendirinya dan kembali menjadi selaras gitu ya. Bisa jadi juga ini yang menyebabkan ketidaksesuaian itu yang membuat langkahmu juga berat gitu ya. Seperti itu ya, memang kita harus jujur, kita harus melepaskan, kita harus mau melepaskan komitmen gitu ya. Kita harus melepaskan komitmen dan kita harus jujur dengan diri sendiri, mau menerima proses gitu ya, ibaratnya mau menerima proses dan bisa melangkah dengan baik ke depannya gitu ya pesannya. Intinya pokoknya eh, agar langkahmu itu akan bisa lebih ringan deh gitu ya. Bukan berarti masalah itu hilang, nggak juga gitu ya. Masalahnya itu nggak hilang, jadi nggak akan hilang gitu ya. Tapi minimal kamu, ibaratnya kamu itu mampu menghadapinya dengan lebih tenang. Itu yang penting gitu ya. Dengan satu persatu yang nggak selaras ini tadi bisa lepas, kalian bisa lebih berpikir tenang, lebih bisa berpikir untuk melangkahnya lebih tenang, lebih baik. Kira-kira gitu ya. Itu tadi adalah pesan untuk kartu yang kedua gitu ya. Jadilah selaras dengan semesta, intinya gitu. Di saat pikiran dan hati dan pikiran dan hatimu tenang, ya tindakanmu akan lebih bisa selaras, lebih bisa harmonis gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ke kartu atau pesan yang ketiga. Oke, ini adalah penutup dari tebaran kartu dari 3 kartu yang tadi sudah aku sampaikan. Ini adalah penutupnya ya, dari perjalanan tebaran itu semua gitu ya. Intinya, aku bacakan dulu ya, ada energi positifmu menarik keajaiban. Apa yang kamu pancarkan akan kembali kepada dirimu. Wow, ini pesannya mendalam sekali ya. Yuk, kalian mungkin yang lagi di kondisi yang mungkin saat ini lagi, yang mungkin sedang melihat videoku ini gitu ya. Mungkin memang kalian dituntun ke arah ini gitu ya, supaya bisa menemukan jawaban. Kalau melihatnya seperti itu, ada keajaiban loh. Ada keajaiban yang besar sepertinya ya. Mungkin juga kadang-kala bukan yang besarnya sih, tapi lebih kayak eh, kadang ada kesempatan yang tak terduga gitu ya. Keajaiban itu bisa bisa jadi kecil, tapi keajaiban itu membuat dirimu jadi bisa berubah, bisa kayak mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi kadang tuh keajaiban tuh ada dalam bentuk kesempatan yang tak terduga. Nah, gitu ya. Keajaiban itu bisa membuat dirimu bisa bertahan sampai sekarang, itu adalah sesuatu keajaiban juga gitu ya. Bertahan sampai hari ini dengan kondisi yang mungkin kemarin-kemarin banyak terbeban masalah, itu adalah sebuah keajaiban juga gitu. Itu yang terlihatnya seperti itu gitu ya. Oke. Kadangkala juga bisa jadi juga pertemuan dengan seseorang juga yang tepat gitu ya. Nah, kadang kita tidak terpikir bisa berjumpa dengan seseorang itu, tiba-tiba terus dia hadir. Tiba-tiba di saat aku sudah nggak memikirkan si dia, atau nggak memikirkan seseorang itu, atau mungkin nggak memikirkan peluang itu, tiba-tiba hadir. Nah, itu ada sebuah keajaiban juga gitu ya. Ada pertemuan yang pertemuan yang tepat di momen yang tepat gitu ya. Nah, itu kadang-kala yang membuat itu sebuah keajaiban. Di situ ada energi positif yang mulai menarik ke diri kalian gitu ya. Itu yang terlihat kalau aku melihatnya ya. Oke. Hmm, bisa jadi juga kadang-kala kita tuh nggak bisa gini dihadirkan orang-orang seperti ini karena kadang kita tuh nggak bisa melihat jalan keluar yang sebelumnya itu kadang nggak terlihat gitu ya. Kadang-kala itu kayak sebenarnya itu ada jalan keluarnya tapi nggak terlihat gitu ya, karena mungkin kalian sudah sedang di kondisi yang memang sedang terbeban gitu ya. Tiba-tiba terus ada dihadirkan seseorang ini, ternyata dia bisa memberikan petunjuk atau memberikan saran gitu ya, masukan gitu yang tadinya nggak terfikir di kalian gitu ya, tiba-tiba aja muncul, ternyata saran dia bagus juga ya, ternyata aku kayaknya beruntung nih bertemu sama seseorang ini gitu ya. Nah, di saat semuanya ini gitu ya, di saat semua permasalahan atau beban permasalahan yang kalian hadapi ini benar-benar sudah bisa kalian lepaskan, sebaiknya memang
kalian supaya kehidupannya lebih baik lagi di ke depan, ya sebaiknya memang coba lebih menjaga pikiran gitu ya, jaga hati supaya tetap selaras gitu ya. Mungkin lebih kayak memperhatikan nilai-nilai di kehidupanmu gitu ya, ibaratnya apa sih hal-hal yang membuat kehidupanku selama ini seperti ini, apa sih yang membuat kehidupanku jadi kayak merasa terhambat gitu ya, stagnan, nggak berkembang, nggak bertumbuh, kenapa nih gitu ya. Dengan kalau kalian sudah bisa melepaskan energi-energi yang nggak selaras, beban-beban yang sudah nggak selaras lagi di kehidupan kalian, harapannya adalah kalian bisa eh, mendapatkan nilai-nilai yang lebih lebih baik gitu ya, lebih selaras gitu yang nantinya akan bisa memberikan warna di kehidupan kalian lebih baik ke depannya. Kira-kira gitu ya. Memberikan hal-hal baik, menghadirkan orang-orang baik gitu ya, lebih seperti itu, lebih berpikir ke arah diri. Lebih berpikir ke arah diri gitu ya, memberikan ruang untuk diri supaya membuka kesempatan orang masuk, orang baik masuk, kehidupan baik yang lebih baik lagi, atau bahkan mungkin peluang-peluang baik gitu ya, banyak gitu ya, atau bahkan juga kerejekian yang berlimpah gitu ya, harapannya begitu ya. Dengan kita memberikan ruang untuk diri kita, setelah kita melepaskan energi yang gak selaras, harapan itu, keajaiban itu akan bisa muncul di kehidupan kalian. Kira-kira gitu ya. Kadang gini, keajaiban itu juga apa ya, bukan berarti harus datangnya dari luar, tapi dari diri kalian sendiri pun juga bisa menciptakan keajaiban itu. Di saat kita lebih bijak menyikapi kehidupan, di saat kita lebih berdamai dengan kehidupan gitu ya, akan banyak juga hal-hal baik yang nantinya akan kalian rasakan. Mungkin dari pola pikir kalian yang berubah, energi kalian juga lebih ke energi yang positif gitu ya. Banyak nih, nanti akan banyak banyak kejutan-kejutan deh gitu ya. Banyak keajaiban-keajaiban yang nanti kalian akan bisa rasakan. Kira-kira gitu. Pesan dari tebaran kartu yang ketiga yang terakhir ini gitu ya. Oke. Aku akan menyampaikan intisari dari semua tebaran yang tadi aku sampaikan. Oke. Ditunggu. Oke, yuk kita lanjut ya. Kartu pertama ini adalah pesannya seperti ini ya. Lepaskan yang tak lagi selaras. Kita akan gandingkan, kita akan sambungkan dengan kartu yang kedua. Jadilah selaras dengan semesta. Gitu ya. Dengan harapan nantinya energi positifmu akan menarik keajaiban. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau aku boleh memberikan semacam intisari dari tebaran itu semua gitu. Intinya lepaskan apa yang menjadi penghambat di kehidupanmu saat ini. Dengan begitu nanti kalian tinggal selaraskan kembali pikiran, selaraskan hati gitu ya, dan tindakanmu. Dan supaya nanti kedepannya gini, di kehidupan kalian tuh akan bisa selaras gitu ya, akan bisa lebih baik gitu. Harapannya seperti itu, akan menarik energi yang baik, energi positif. Harapannya seperti itu ya. Oke ya, semua itu balik lagi, semua itu berproses ya, semua itu berproses. Bukan berarti seperti tadi yang aku sampaikan di awal, bukan berarti terus dengan melepaskan energi yang tidak selaras terus apa yang menjadi keinginan kita bisa langsung segera terwujud. Nggak seperti itu juga gitu ya. Oke. Mungkin ini sebagai penutup ya, aku sampaikan, mungkin bisa kalian ikutin kata-kata aku ya, bisa kalian ikuti kata-kata aku. Ini sebuah afirmasi untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa membuat diri kalian semakin tenang, semakin selaras, semakin lebih bisa berdamai. Oke? Ini adalah kata-kata afirmasi dari aku dan boleh kalian tirukan ya. Oke. Aku dengan ikhlas melepaskan segala hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhanku. Dan aku memilih hidup selaras dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan tindakan yang penuh kesadaran. Aku membuka diri untuk menerima segala kebaikan yang datang pada waktu yang tepat. Nah, itu tadi adalah afirmasi dari aku. Bisa kalian tirukan dan bisa kalian afirmasikan di kehidupan kalian, supaya kehidupan kalian ke depannya akan jauh lebih baik. Baik, tanpa bermaksud menghurui, tanpa bermaksud menghakimi. Mudah-mudahan pembacaan general readingku ini yang resonate dengan kalian bisa jadi
Ambil yang penting-pentingnya, ambil yang baik-baiknya, dan itu nanti bisa kalian gunakan untuk kehidupan kalian ke depan. Sebagai pencerahan juga bisa. Oke? Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan channel aku. Jangan lupa untuk follow aku ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye.